Tidak bisa kita lantas ngomong bahwa aku produsernya, aku memproduksi, aku dapat izin dari penciptanya. Pokoknya terserah aku, ini harus dihormati. Tidak bisa, karena toh Anda jualan di toko mereka tuh. Toko mereka kan punya metodologi sendiri. Ya harus ikut. Anda anggap adil atau enggak adil, adanya begitu. Yang seharusnya bisa menjaga mereka tetap adil adalah negara kan. Nah ini nanti kalau saya daftarkan ke agregator, terus keluar di platform-platform, ada hasilnya atau Pak? Iya. Berarti sah tuh Pak? Kalau aku udah dapat izin dari penciptanya, itu 100% kan sah buat saya semua tuh berarti? Enggak, lah royalti pencipta. Dia itu kalau dalam undang-undang hak cipta kita namanya pemegang hak cipta. Dia memiliki lisensi untuk mengelola hak ekonominya pencipta. Undang-undang hak cipta di seluruh pelindungan hak cipta seluruh dunia lah. Timbul royalti. Royalti itu apa? Imbalan dari pemanfaatan itu biasanya bentuknya persentase. Selamat datang di Music Rescue Podcast. Nah ini pencipta itu yang bagi saya. enggak, yang bagi itu platform sekarang. Kalau jadi gini, sekarang itu ada di tempat di negara lain sudah berlangsung lama ya. Tapi di Indonesia itu baru ada sejak tahun 2019 lah. Dimulai dengan YouTube itu, Google itu memberikan tools, sarana yang dinamakan CMS Publishing. Content Management Systemnya Publishing. Apa itu? Itu adalah satu sarana dari platform untuk kepentingan pencipta. Publishing itu pencipta. Beda sama agregator tadi. Publishing itu pencipta maksudnya gimana Pak? Publishing itu adalah badan usaha yang mengelola hak ekonominya pencipta. Oh kalau saya, ya produser ya? Saya produser, saya penyanyi, pencipta. produser. Ya, toh. Anda tadi dilindungi oleh sistemnya yang tadi itu CMS-nya, Content ID lah, agregator lah, apa tadi itu ya. Agregator. Pencipta itu dilindungi oleh sistemnya CMS-nya namanya publishing. Oh, punya perlindungan sendiri-sendiri ya ini? Iya, iya. Oh. Pertanyaan yang sering ditujukan pada saya adalah, wah saya pencipta besar, ngapain saya harus ikut publishing? Lah repotnya, platform tidak memberikan akses langsung ke pencipta. Kenapa? Jumlah pencipta sudah banyak. Oh. Dan memang di luar negeri, itu tidak ada pencipta yang tidak punya publishing. Publishing itu dianggap sebagai badan usaha yang mengerti bisnisnya lah, gitu ya. Pelindungan hak ciptanya loh, bukan pemiliknya. Dia itu kalau dalam undang-undang hak cipta kita namanya pemegang hak cipta. Dia memiliki lisensi untuk mengelola hak ekonominya pencipta. Kok semena-mena Pak? Nah ini. Maksudnya, nek aku sama agregator tadi udah oke lah. Kalau nggak lewat agregator nggak bisa masuk ke platform. Jadi kalau misalnya dia mengelola itu membantuku untuk jualan. Nah iya. Nah kalau pencipta kan katanya hak cipta itu tuh dipegang sama. Lah betul. Kan itu secara hukum memang Anda pemilik haknya. Lah menegakkannya secara digital, saya tadi bilang, Anda mau jualan di toko. Toko itu ada punya metodologi untuk apa? Untuk jualan di situlah. Sama lah, misalnya Anda punya jualan sandal jepit, terus Anda pengen, pokoknya nitip sini, harus pasang di depan. Ya belum tentu, kan ada rak-raknya sendiri untuk sandalnya. Nggak boleh Anda, saya pengennya taruh di rak susu. Biar dilihat anak kecil misalnya gitu. Nggak boleh. Gitu lah. Sama tokonya digital ini mereka punya aturan sendiri. Mereka itu memberikan sarana untuk pengelolaan hak ekonomi itu melalui publishing. Untuk penciptanya. Iya. Nggak bisa langsung dari toko ke pencipta nggak bisa ya? Nah, nggak bisa. Gitu. Nah, tujuannya untuk apa sebenarnya? Tujuannya untuk begini. Ketika ada contoh tadi karya cipta saya kasih izin Anda untuk merekam. Anda jadi produser, gitu ya. Kemudian Anda menghasilkan pendapatan. Betul. Undang-undang hak cipta di seluruh pelindungan hak cipta seluruh dunia lah. Timbul royalti. Royalti itu apa? Imbalan dari pemanfaatan itu biasanya bentuknya persentase. Yang aku tadi dapat royalti 100% tadi. Ya, itu sebenarnya di situ sudah terkandung royaltinya punya saya. Kalau nggak saya bagi? Lah ya silakan saja. Kalau itu ada di perjanjian lisensi tanpa royalti, bisa. Kan tadi ada perjanjian lisensi. Tetapi kalau standar internasional, maka saya lupa kalau nggak salah 8%. Yang diambil
secara langsung meskipun nggak saya bagi itu Yes, udah secara langsung sistem ini tadi. ke pencipta lagu. Kan tercatat. Kalau misalnya saya ikut publishing, data saya itu salah satunya penggunaan saya itu Condro, gitu ya. Maka kalau CMS kita ngomong YouTube ya, YouTube akan langsung mengenali. Condro dapat 100, maka yang ke Condro 92 saja. Yang 8 settingannya langsung gitu. settingannya gitu. Itu namanya klaim. Oh. Berarti nek saya kelupaan ngirim ke pencipta lagunya teman saya ini pun sebenarnya udah dikirimkan sama publishing ya? Iya, makanya itu kalau prakteknya kebetulan aku juga pemilik Pragita. Praktek dari perjanjian lisensi Pragita itu di dalam sudah ada. Bahwa royalti yang ini kalau memberikan izin pada orang ya untuk merekam, royalti ini akan melalui ini, gitu sudah ada. Gitu. Artinya nek misalnya delalah tadi saya sambil minta izin, teman saya juga minta jatah dari 92%-nya punya saya tadi ini pun juga itu Ya, apakah hak dia juga? Ya terserah. Oh. Lah kan perjanjian lisensi kan izinnya sebenarnya kan kamu tak kasih izin, syaratnya ini. Kamu mau nggak ngikutin syarat ini? Nggak mau ya sudah nggak tak kasih izin, selesai. Oh iya berat. Lah iso. Berarti mending nanti kalau dia minta ya dari sini tak kasih, dia masih dapat jatah juga dari. Nah, di sisi lain, pencipta yang model syaratnya aneh-aneh seperti itu, contohnya apapun yang kamu dapat, aku minta 50%. Biasanya ciptaannya juga nggak laku toh. Nggak ada yang mau pakai. Kan gitu logikanya, itu aja. Pakai logika pasar aja. Artinya kalau tadi diceritakan standarnya pun angka persentasenya untuk ini juga enggak begitu memberatkan untuk produser ya. Iya. Angka royaltinya itu ya. Di sisi lain, pencipta juga memiliki banyak kan gini. Lagu ciptaan saya, misalnya Anda bikin versi keroncong, misalnya. Kemudian ada orang minta izin lagi versi koplo, versi pop. Kan saya dapat 8, kan banyak. Jangan dilihat 8%-nya gitu loh. Tapi kan kali. Iya. Nah, itu tadi biar teman saya bisa kayak gitu caranya gimana, Pak? Kalau dia harus ikut publishing. Dia harus ikut publishing. Daftar publishing ya? Harus ikut publishing. Oke. Ya, kalau misalnya teman Anda, ada beberapa teman yang begitu ya nama besar lah di Indonesia gitu. Tindakan seperti ini kan edukasi hak cipta, edukasi tentang praktek perlindungan hak cipta begini kan. Itu sudah sering saya lakukan. Mereka juga sering tanya, nggak mau Pak publishing Pak. Sudah, teman-teman indie banyak kan sebel sama industri musik gitu ya. Ya, saya enggak tahu. Industri musik sama aja. Nah, gitu ya. Misalnya, lu silakan, enggak apa-apa. Hubungi dulu ke platform-platform yang pakai ada lagu Anda di situ. Minta saja. Kalau bisa. Kalau bisa. Berarti kalau untuk teman-teman juga nanti yang mau cover lagunya teman saya ini tadi pun izinnya enggak ke saya ya berarti ya? Iya. Sebagai ke pencipta. Ke penciptanya melalui publishing-nya. Nah, supaya nanti ini ya ketika diupload nggak bermasalah lagi ya itu. Iya, betul. Jadi gini, kalau misalnya si pencipta ini, ya, dia memiliki publishing, kemudian dia memiliki masalah misalnya, cuman itu kasus langka yang kemudian bikin sebel hati. Contoh, lagu ini itu sebenarnya diciptakan dia sendiri misalnya, tapi tiba-tiba ada orang bilang bahwa itu ciptaan berdua. Atau dibalik, ciptaan berdua ditulis sendiri. Di aku sendiri. Nah, kemudian beresin datanya itu di platform digital, dia nggak bisa langsung. Tetap melalui yang punya akses ke platform digital adalah bagaimanapun badan usaha namanya publishing. Publishing yang beresin. Tapi itu bisa ketika ternyata terbukti didaftarnya satu orang. Dia juga punya data bahwa terlibat menciptakan itu. Bisa direvisi? Bisa. Itu cuma ada soal data, Mas. Gitu loh. Artinya nggak perlu berantem ya, ini dua orang menciptakan lagu. Nggak perlu. Kecuali memang niatnya yang satu ini memang memplogoto, menggelapkan duitnya temennya. Masa ada di Indonesia? Lo banyak. Nah, ini problem ya, Jadi gini, bertiga nyiptain. Yang ngerti praktek seperti ini, praktek digital, praktek industri musik seperti ini, hanya satu orang. Ini satu orang ini memanfaatkan ketidaktahuan temannya untuk dia sendiri yang menikmati semua. Karena dia ngerti prosedurnya. Dia harus daftar publishing, dia harus apa, hanya dia sendiri. Atau grup ngetop. Kebanyakan market leader di Indonesia. Band atau duo atau trio. Biasanya dulu kalau band itu tuh ciptaan nama bandnya.
Itu nggak bisa. Oh. Yang bisa jadi pencipta, diaku sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, itu adalah orang pribadi, Person ya. person, atau badan hukum. Karena badan hukum juga dianggap sebagai hukum di Indonesia. Kalau band kan bukan badan hukum. Cuman jeneng tok, cuman nama tok, gitu ya. Ini problem adalah misalnya kita berdua. Tapi kita berdua itu gaptek, lagu ngetop. Terus si A ini manajer kita. Misalnya gitu ya, dia ngerti digital. Ini banyak kejadian. Biasanya lebih pintar manajernya emang daripada playernya. Nah, manajernya ini yang daftarin ke publishing, kemana? Ke LMK, kemana? Ke WAMI, kemana? Akhirnya royalty lari ke sini. Yang dua kita peringas-peringis. Waduh. Ini banyak sekali kejadian. Anda bisa ngecek itu sebenarnya. Meskipun tulisannya apa di YouTube segala macam, tapi datanya siapa data di situ? Bener nggak dia ikut mencipta? Dan itu bisa bisa di. Oh bisa. Ini bisa, sekarang kita lagi nanganin itu. Bisa digugat lah ya, artinya untuk mengembalikan kepada ranahnya. Kalau itu bukan gugat ya, itu sudah pelanggaran pidana ya Mas. Masuk yang penjara kemarin tuh. Loh, itu bukan pelanggaran hak cipta loh barang. Itu pidana umum. Hukum pidana Indonesia namanya penggelapan. Nilep kuwi. Lah, barang punya orang yang ada dalam penguasaan dia kan manajer misalnya gitu ya, kan dia berkuasa untuk nyalurin apa, tapi nggak disalurin. Jenenge apa? Penggelapan, nilep. Itu bukan pelanggaran hak cipta. Itu pidana umum. Itu ruwet kuwi. Itu untung cuma jadi nilep karena karena ketidaktahuan kita nggak tahu masalah. Makanya itu pentingnya. Praktek bisnis sekarang digital seperti itu. Anda harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nah, gitu. Supaya ya itu tadi, tidak ada tindakan pemelokoran itu tadi. Penelepan itu tadi. Memang, itu nanti kalau ketangkep itu mending disamain aja. Pakai jaket kuning. Nah iya, foto. Kan sama-sama menggelapkannya. Iya. Nah ini pesan-pesan buat teman-teman Pak yang masih, mungkin punya lagu, ini daftar kemana dulu, apa ke publisher dulu, apa ke agregator dulu? Kalau karya cipta kebanyakan teman-teman itu ada sekarang ya, yang banyak itu adalah mereka mencipta sendiri juga, merekamnya sendiri juga, mereka perform sendiri juga gitu ya. Nah, kalau gitu itu pertama itu cari publishing dulu. Cari publishing. Iya, lindungi dulu hak ciptanya. Cipta lagunya, ciptaannya gitu. Nah, masternya hasil rekaman mereka. Hasil rekaman? Ya, itu kalau mereka tidak mampu untuk mendapatkan akses langsung ke YouTube atau kemana itu ya, titipkan saja agregator yang terpercaya. Wah, yang penting itu. Saya cari sendiri ya agregator itu mana. Pasti nanti siap-siap ada pertanyaan. Yang terpercaya itu yang kayak apa? Itu nanti saya nyebut merek. Nyebut merek. Oke, ilmunya udah cukup ini. Nanti yang masih kurang-kurang tulis aja di kolom komen, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa lagi di Music Rescue Podcast episode berikutnya. Matur nuwun Pak Bima. Ya, matur nuwun. Jangan cuma kreatif berkarya, tapi kreatif juga dalam melindungi.